itu saya izinkan untuk sharing dulu ya rekan-rekan. Nah, setiap orang ini kan pasti ya rekan-rekan punya namanya kebutuhan dan keinginan ya. Benar banget ya. Untuk memenuhinya pasti butuh yang namanya income atau pendapatan gitu kan. Semua orang pasti butuh income ya. Nah, waktu itu saya juga sama. Saya itu waktu itu kerja dan saya mempunyai income itu yang terbatas banget gitu kan. Sedangkan waktu itu keinginan saya itu ingin banget beli rumah. Nyicil rumah itu kan ingin banget ya. Tapi melihat lagi DP rumah pun untuk rumah standar 1M 2M bisa sampai 300-600 juta gitu kan. Wah, itu saya mikir lagi akhirnya rumah ini bisa nggak ya aku beli? Dan aku pikir kayak "Ya udahlah nanti dulu ya rumah ini ya karena ya uangnya nggak cukup gitu kan. Nah, lalu kedua, ingin banget beli mobil, karena menurut saya mobil ini merupakan suatu kebutuhan ya di zaman sekarang ini, bukan suatu keinginan lagi. Nah, mengingat harga mobil juga mahal juga ya, butuh sampai 200-300 juta, DP-nya aja puluhan juta. Buat ngelunasin DP-nya aja itu butuh waktu berapa tahun ya, rekan-rekan ya. Jadi waktu itu saya coret juga untuk beli mobil. Dan ketiga, keinginan saya ingin banget jalan-jalan ya jalan-jalan ke luar negeri lah sekali-sekali gitu kan paling deket misalnya ke Singapura atau ke Malaysia ke Thailand gitu kan tapi untuk jalan-jalan pun harganya juga lumayan mahal ya untuk puluhan juta juga saya nggak mau tuh jalan-jalan cuma seadanya ya pasti kan juga mau shopping mau menikmati gitu ya dan untuk jalan-jalan sendiri sebenarnya bisa sih ya tapi ya juga pikir lagi sekali jalan-jalan tabungan habis gitu kan akhirnya jalan-jalan ini saya coret juga nih rekan-rekan dan keinginan terakhir saya yaitu memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak saya kelak gitu kan. Nah, harga untuk pendidikan pun di zaman sekarang ini juga sangat mahal ya rekan-rekan untuk uang pangkalnya aja. Belum lagi kalau kita sudah mempunyai anak gitu kan nanti ya. Saya mempunyai anak itu udah berapa uang pangkalnya kan. Nah, akhirnya saya mikir, waduh ini kok mahal banget, saya coret juga untuk pendidikan. Dan akhirnya saya itu memperkecil lingkaran kebutuhan keinginan saya rekan-rekan. Kayak lingkaran ini ya, lingkaran kecil ini ya menyesuaikan dengan pendapatan saya. Tapi waktu itu teman saya ada yang bilang, kenapa pola pikirmu ini terbalik? Kenapa kamu tuh nggak memperbesar saja lingkaran pendapatanmu sehingga kamu tuh bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginanmu? Nah, akhirnya saya mikir, oh iya benar juga ya, tapi gimana caranya? Ya, pembesaran lingkaran pendapatanmu dengan cara opsi yang pertama yaitu pekerjaan dengan gaji lebih tinggi ya. Seperti kita naik pangkat, naik peringkat gitu ya, naik pangkat maksudnya ya, naik pangkat di kerjaan kita atau kita pindah perusahaan. Tapi kan ya itu juga ada resikonya ya, belum kita sikut-sikutan, belum dianggap nggak loyal ke perusahaan. Akhirnya opsi pertama saya coret. Lalu kembali ke next ke opsi kedua ya, kerja double shift. Kerja double shift ini oke banget ya kalau kita masih muda. Tapi kalau udah tua kerja double shift, nggak ada waktu, badannya udah capek semua gitu ya. Ini kerja double shift ini kurang rekomen ya untuk jangka panjang. Lalu ada kerjasama dan partnership. Kita ngajak komisian rekan kerja kita gitu ya, atau teman kita. Ini oke banget, tapi nggak bisa dikerjakan jangka panjang juga. Karena kan setiap usaha ini nggak bisa dipimpin oleh dua orang ya, cuma bisa satu orang yang memimpin aja. Jadi kerjasama atau partnership ini saya juga coret rekan-rekan. Dan yang terakhir ada berwira swasta sendiri. Nah ini paling oke banget sih untuk wira swasta sendiri. Karena kenapa? Karenanya wira swasta sendiri ini lebih enak ya kita kerjakan sendiri juga. Apa-apa kita juga bisa melakukan gitu kan. Tapi yang perlu diingat untuk wira swasta yaitu modalnya itu paling besar ya. Dan ada studi kelayakan bisnisnya rekan-rekan. Seperti modalnya, sewa tempat, stok barang, fasilitas, gaji pegawai itu nggak murah ya. Butuh ratusan hingga miliaran untuk modalnya aja. Belum pengadaan dan pemasaran produk marketingnya. Sistem manajemennya juga udah jelas. Harus tahu pengetahuan hukum dan perpajakan agar tidak ditipu juga ya. Lalu resikonya juga tinggi. Jika gagal maka modal hilang bahkan termasuk harta pribadi. Dan adanya potensi tuntutan hukum. Nah ini kan mengerikan banget ya rekan-rekan kalau sampai kita gagal gitu kan ya. Nah tapi teman saya waktu itu bilang ada loh bisnis idaman itu seperti modal minimal, resiko minimal, potensinya pendapatan besar, waktunya bebas, ekspansi usahanya itu mudah dan luas. Jadi bisa ke luar negeri, kemanapun itu bisa. Tidak dibutuhkan pendidikan dan pengalaman tertentu, background apapun bisa join gitu kan. Lalu sistemnya udah dibentuk dan peluangnya besar. Nah, kira-kira nih, adakah bisnis idaman itu ya rekan-rekan ya? Wah, bisnis idaman ini mau banget pasti ya. Nah, waktu itu saya mikir, adakah bisnis idamannya ini kok rasanya mustahil, nggak mungkin gitu ya. Akhirnya teman saya bilang, ada bisnis idaman itu, yaitu network marketing.
atau biasa orang sebut dengan multi level atau MLM. Nah, ini ada di buku ya, Success Magazine itu mengatakan bahwa dari 50 orang terkaya di Amerika, 9 orang diantaranya itu lahir dari network marketing. Dan orang-orang terkaya itu di dunia itu mencari dan membangun jaringan. Orang-orang lain mencari pekerjaan. Ada juga di buku The Magic of Thinking Success ya, bahwa 20% menjadi jutawan itu melalui pemasaran jaringan ya rekan-rekan. Dan juga ada nih pakar ekonomi terkenal Robert T. Kiyosaki, siapa sih nggak tahu gitu ya. Di bukunya Business School dia itu pernah bilang kalau bisnis saya bangkrut, saya ingin menjalankan usaha saya itu dengan menjalankan network marketing. Sampai dia bilang seperti itu rekan-rekan. Dan juga di bukunya ini dia bilang bahwa 3 jenis utama sistem bisnis yang umum dipakai itu yang pertama mengembangkan sistem sendiri. Contoh kita buka toko gitu kan, kita harus mengembangkan sistem sendiri. Atau bisnis waralaba franchise, jadi enak sih sistemnya udah ada, tapi modalnya juga lumayan ya rekan-rekan. Dan yang terakhir adalah pemasaran jaringan atau network marketing ini rekan-rekan yang paling direkomendasikan. Kenapa? Karena di majalah Warta Ekonomi itu juga tertulis gitu ya, profesi termahal 2021. Tapi kalau mengingat sekarang 2021, data ini udah nggak valid gitu kan. Karena ya top leader kita sekarang penghasilannya udah 10M gitu ya untuk per bulannya. Dan ini sudah mengalahkan dengan seperti agen asuransi, pengamat ekonomi, spesialis, bahkan dokter ya rekan-rekan. Artis pun itu sudah kalah dengan penghasilan network marketing ini. Dan juga di beberapa university seperti Stanford, Utah Valley, Illinois, Southern California yang ada di Amerika itu juga menjelaskan dan mengajarkan ya untuk pendidikan network marketing untuk mahasiswa dan mahasiswinya. Kalau nggak berprospek, nggak mungkin ada SKS-nya ya rekan-rekan di perkuliahan kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih rekan-rekan mau join bisnis network marketing, kita harus melihat dari 4 aspek. Yang pertama apa? Yaitu dari perusahaan. Perusahaannya ini sebonafit apa sih? Kalau HDI sendiri ini sudah tahan 27 tahun rekan-rekan. Dan juga udah mempunyai 150 kantor cabang. Nah, perusahaan kita juga udah tahan krisis ya, seperti krisis tahun 98, 2008, bahkan saat COVID seperti ini, income kita, bahkan omset kita, itu naik pesat rekan-rekan. Nah, ini sudah menjamin banget kalau perusahaan kita itu aman banget, terjamin banget. Dari segi produk, kita sudah masuk MIMS, buku pedoman dokter. Kita sudah kerja sama Kemenkes, sudah dikonsumsi presiden, sudah dikonsumsi atlet. Nah, berarti kurang apa lagi nih? Produk kita sudah benar-benar aman banget. Kalau dari penghasilan, tenang aja, di training bisnis plan itu dijelaskan secara transparan dan detail untuk potensi bisnisnya. Lalu juga kita mempunyai support system rekan-rekan, ini yang membuat kita itu jalannya lebih cepat di bisnis HDI. Support system kita bernama Billionaires, dan kita sudah ada 23 tahun menghasilkan jutawan bahkan miliarder baru di Indonesia dan di luar negeri. Nah, ini adalah gambaran untuk support system kita rekan-rekan. Kita ada namanya 5 training dasar. Kita ada New Enterprise Orientation, ini membedakan MLM dan money game. Itu bedanya apa sih? Nah, itu ada di training Neo. Ada juga HTS, How to Start, gimana sih langkah-langkah memulai bisnis jadi ini. Ada juga PK, Product Knowledge, tentang detail penjelasan produknya. Ada BP, Business Plan, perhitungan bonus sampai Rp1 pun itu dijelaskan rekan-rekan. Kurang apa ini ya? Benar-benar transparan banget. Lalu ada HTS, itu adalah How to Start. HTP ya maksudnya, maaf, HTP, How to Presentation. Gimana cara presentasi orang pun, itu kan dijelaskan di trainingnya HDI ini rekan-rekan, dan ini bisa diakses secara gratis. Kita juga ada fasilitas penunjang seperti buku-buku self-improvement, ada CD audio, ada peralatan pendukung, ada juga aplikasi BEC ya, ini yang memudahkan kita untuk menjalankan bisnis HDI lebih gampang. Ada juga digital tools, kita juga punya link Telegram ya. Jadi link Telegram ini adalah grup yang untuk membuat kita mementoring ya, di-mentoring dan diedukasi dari adanya grup ini. Nah, lalu kita juga mempunyai event BEST. BEST ini adalah acara akbarnya kita, acara besarnya kita. Kita bisa mendapatkan recognition di acara itu. Kita juga ada pendidikan yang berjenjang rekan-rekan seperti Interpreter Camp, Leader Camp, Diamond Camp, dan Crown Camp disesuaikan dengan peringkat-peringkat kita nantinya. Gitu. Nah, sedangkan keuntungan yang didapat apa sih saat kita join gitu ya? Yang pertama adalah penghasilan tidak terbatas, karena di HDI ini bukan siapa yang pertama kali join yang mendapatkan penghasilan paling besar, tetapi siapa yang mau bekerja keras paling keras itu yang akan mendapatkan penghasilan paling tinggi.
Kita juga ada royalti, omset seluruh Indonesia kita akan mendapatkan berapa persen dari omset itu. Kita juga ada saham ya, kita bisa menjadi stakeholder di HD ini, juga dapat diwariskan karena kita ini adalah bisnis network ya. Kalau diwariskan pun yang diwariskan adalah income-nya, bukan usahanya. Beda sama konvensional ya. Kalau konvensional yang diwariskan adalah usahanya. Tapi kalau di HDI yang diwariskan adalah income-nya. Kita juga bisa jalan-jalan keliling Indonesia dengan mancanegara seperti Skandinavia, Korea gitu ya. Untuk trip tahun ini ada juga Royal Caribbean Cruise gitu kan. Nah, juga bisa kesempatan untuk pengembangan diri karena kita ada mentor-mentor yang siap membantu ya, dan juga support sistemnya. Dan juga kita bisa membantu dari segi produk dan juga bisnisnya ya untuk orang lain gitu. Jadi kita kerja juga sambil berbagi berkat gitu. Nah, lalu di HD ini dengan modal, bahkan sekarang nggak minimal ya, nggak ada modalnya ya rekan-rekan ya. Cuma kita free member loh untuk daftar di HD ini ya. Tapi kita bisa memiliki 2 hak ini rekan-rekan, yaitu sebagai pengecer, kita akan mendapatkannya 20-25% dari omset yang kita terima. Lalu sebagai enterpriser, kita akan mendapatkan 5%-nya rekan-rekan. Nah, banyak orang yang bilang, aku ya ingin jadi pengecer lebih besar kan. Tapi kalau dipikir-pikir ya, distributor sama toko kelontong ini kayaan mana gitu kan. Pasti banyak orang yang bilang kayaan distributor. Kenapa? Ya ini dapatnya cuma dikit loh distributor ini persenannya. Tetapi yang membuat besar adalah dia bermain massa. Sama juga di HDI. Saya lebih menyarankan rekan-rekan di sini untuk mengejar sebagai enterprise-nya. Tapi kalau mau ngerjain dua-duanya juga boleh. Kayak gitu. Karena uang besarnya ada di enterprise-nya rekan-rekan. Dan ada juga nih rekan saya yang pernah bilang waktu itu, kamu ini bisnis komisian ya. Kalau kamu jual, kamu dapat komisi gitu kan. Kalau kamu nggak jual, kamu nggak dapat komisi gitu kan. Iya, bener banget. Emang kenapa gitu kan? Tanya. Kamu emang jual apa? Dia bilang, aku buka toko CD gitu kan. Loh, emang kamu CD ngambil dari mana CD-nya? Terus dia bilang, ya dari agen lah, grosir gitu kan. Loh, emang kamu sekarang jual CD ke konsumen kamu itu dengan harga grosir atau dengan harga konsumen yang udah kamu ambil untung? Terus dia bilang, ya harga yang konsumen lah, yang udah ambil untung gitu kan. Terus apa bedanya aku dan kamu gitu kan? Aku juga ngambil loh dari kantor gitu kan. Dari kantor aku juga ambil harga member, terus aku jual dengan harga retail. Loh kan ya sama aja aku dan kamu. Tapi tak bilangin ya, kalau bedanya aku dan kamu, aku ini nggak perlu namanya stok produk, gaji pegawai, fasilitas, semuanya udah disediakan oleh HDI. Sekarang pilih mana nih? Nah, harusnya semua orang pasti memikir ya, oh iya ya, HDI ini benar-benar bonafit banget untuk perusahaannya gitu kan. Kayak gitu. Nah, jadi di HDI ini kita hanya perlu mencari 5 rekan kerja aja. Saya yakin rekan-rekan di sini pasti sudah punya ya banyak kenalan, bahkan ratusan ya untuk kenalannya. Kita di HDI hanya perlu mencari 5 aja yang kita mau bimbing dan kita duplikasikan. Kalau misalnya 5 mencari 5 sampai kedalaman ke-6, kita akan mendapatkan potensi sampai 15.000 rekan kerja baru. Kayak gitu. Jadi gampang banget ya rekan-rekan ya. Nah, ini adalah gampang untuk isi one plan-nya. Ini untuk gambaran bisnisnya. Kalau mau tahu lebih jelas, bisa mengikuti training bisnis plan di channelnya kita di YouTube ya. Di YouTube ada channel di YouTube. Itu bisa langsung aja ikutin di training bisnis plan-nya kita rekan-rekan. Nah, di AD ini kita ada status enterprise sampai royal crown dan kita mempunyai kewajiban dan hak ya. Kewajiban kita adalah menuntut 300 poin atau setara dengan 35 madu biasanya ya. Kita akan mendapatkan hak kita 5% sampai kedalaman tertentu tergantung dari peringkat rekan-rekan masing-masing kayak gitu. Nah ini gambaran singkatnya. Kalau lebih jelas saya bisa ditonton ya di training bisnis plan di YouTube-nya kita. Channelnya kita namanya YouTube, bisa dilihat training bisnis plan. Di situ akan dijelaskan secara detail untuk perhitungan bonusnya. Gitu. Nah, saya lebih akan menjelaskan tentang potensi pendapatan saat kita diamond leader rekan-rekan. Diamond leader itu gambarannya kayak gini. Jadi kita punya syarat bulanan, kewajiban kita menuntut 300 poin atau setara dengan omset 900.000 BV, dan kita mempunyai 5 downline yang masing-masing peringkatnya manajer. Itu udah diamond leader rekan-rekan. Gampang banget diamond leader ini rekan-rekan. Nah, untuk gambaran bonusnya saya gambarkan ya. Saat kita punya 5 rekan kerja di tingkat pertama, omset 900.000. Kalau dikali 5, 4.500.000 ya. Terus dikali 5% bonusnya, kita dapatnya cuma 225. Ya, cuma 225. Tapi bisa kita lihat,
saat mereka melakukan perekrutan 5555 terus sampai kedalaman ke-8, kita bisa lihat income yang bisa kita terima bisa mencapai 25,4 M. Bayangkan dari 225.000 menjadi 25,4 M hanya dengan potensi pendapatan Diamond Leader. Bayangkan ya rekan-rekan, ini besar banget gitu kan. Tapi waktu itu banyak rekan saya yang bilang bahwa data ini tuh terlalu idealis, terlalu teoritis. Kalau saya cuma bisa mencari satu orang, dua orang gimana? Bahwa saya nggak bisa nyari orang gimana gitu kan. Nah oke, saya sekarang kurangin ya rekan-rekan. Dengan total keberhasilan saya cuman 10%. Jadi saya gagal 90%. Saya kalikan ya, 10% saya kalikan 25,4 M. Saya masih mendapatkan 2,5 M rekan-rekan. Wah, ini besar banget. Bayangkan kalau di konvensional kita buka toko dengan total keberhasilan cuma 10%, dipastikan kita sudah bangkrut ya rekan-rekan ya. Sudah tutup tokonya ya. Tapi banyak orang yang bilang lagi, kebanyakan 2,5 itu masih besar menurut saya. Oke, saya kurangin lagi dengan total keberhasilan cuma 1%. Gagalnya 99%. Nah, jadi 25,4 M saya kalikan 1%. Itu dapatnya masih 254 juta rekan-rekan. Wah, ini benar-benar bisnis apa yang bisa seperti ini ya rekan-rekan ya. Hanya di network marketing rekan-rekan. Kayak gitu. Jadi ini rekan-rekan bisa ya kejar untuk peringkat Diamond Leader agar bisa mendapatkan potensi yang saya jelaskan tadi. Nah, ada juga yang bilang bahwa peluang bisnis HDI ini sudah sangat sedikit karena udah banyak banget yang join. Memang benar banyak banget yang join. Tapi berdasarkan data ini kita bisa lihat total enterpriser pada awal kita saat berdiri itu ada 0 enterpriser. Pertambahannya saat 2021 itu ada 2 juta orang rekan-rekan. Total penduduk Indonesia 9 tahun 94 ada kurang lebih 160 juta orang. Dan pertambahannya saat 2021 ada kurang lebih 110 juta orang. Nah, ini bisa di-compare ya rekan-rekan, dibandingkan. 2 dibanding 110 juta. Sebenarnya masih banyak banget ya orang yang bisa kita tawarkan bisnis ini. Kayak gitu. Belum lagi ini member cuma kadang-kadang membernya udah expired atau mungkin cuma konsumen aja gitu kan. Jadi kita nggak tahu gitu kan. Lebih baik kita tanyakan dulu orang ini membernya udah expired atau belum gitu kan, atau cuma konsumen aja, itu kan bisa kita tawarkan untuk bisnisnya kayak gitu. Nah, ada juga yang bilang bahwa bisnis HDI ini bisnis network marketing cuma nguntungin yang di atas gitu kan. Kalau aku nguntungin kamu nggak apa-apa karena kamu yang ngajak aku, kamu yang mengenalkan aku bisnis HDI. Tapi kalau aku nguntungin atas-atasmu, aku nggak mau, aku nggak kenal soalnya. Akhirnya saya tanya, emang kamu bisnis apa? Ke teman saya, kamu bisnis apa? Dia bilang, aku bisnis baju, toko konveksi gitu kan. Jangan bilang ya, aku ini bisnis komisian. Karena aku tuh jahit baju sendiri, desain sendiri. Aku nggak untungin siapapun yang ada di atas saya gitu kan. Akhirnya saya tanya gini, oh ya bener gitu ya. Sekarang kamu beli kainnya di mana? Dia bilang, ya di toko kain sih loh. Emang terus kamu nggak nguntungin toko kain gitu kan? Terus dia ketawa gitu, oh iya ya bener juga, aku masih nguntungin toko kain. Emang toko kain nggak nguntungin agen kain? Agen kain nggak nguntungin pabrik kain gitu kan? Pabrik kain pun buat kain butuh benang, beli ke pabrik benang. Pabrik benang buat benang, beli ke petani kapasnya. Petani kapas mau nonton televisi, belinya ke toko televisi. Toko televisi ke agen televisi ke pabrik televisi. Bahkan pabrik televisi ini punya karyawan yang beli baju di toko konveksi gitu kan anggapannya. Jadi nggak ada loh satu bisnis apapun yang tidak menguntungkan. Nah ini ada juga ini ya jokesnya juga ya, ada rekan saya yang bilang kayak gini, loh aku nggak kerja gitu kan, aku nggak nguntungin siapa-siapa gitu kan. Loh terus saya tanya, emang kamu sekarang ngapain kerjaanmu? Ya tiduran aja di kasur. Loh emang kasur kamu nggak beli? Bahkan saat kita nggak ngapa-ngapain pun kita masih menguntungkan orang lain. Jadi nggak ada ya rekan-rekan namanya bisnis yang tidak saling menguntungkan. Bedanya kalau di network marketing kita hanya memangkas rantai agen dan itu ya grosir. Kita dari perusahaan dan pabrik langsung ke distributor atau dari pabrik langsung ke konsumen. Itu yang bisa menyebabkan kita bisa membagi 5%-nya ke para enterprise kita. Kayak gitu. Ada juga nih, terus rekan saya lagi nih yang pernah bilang, aku nih trauma ikut MLM, aku udah ikut kayak gini 6 bulan tapi aku cuma dapat 5 juta. Akhirnya saya tanya, loh udah besar loh 5 juta dapat 6 bulan, loh itu
itu bukan per bulan loh, tapi 6 bulan. Jadi 6 bulan 5 juta bagi 6 bulan aja berapa? Nggak 1 juta gitu dia bilang. Terus aku bilang, loh emang kamu kerja sehari berapa kali? Kan kamu part time kan di sini. Kamu kan nggak mungkin kerja full time. Terus dia bilang, sehari nggak sampai berapa kali sih. Paling 1 minggu 3 sampai 5 jam lah. Aku ngikutin training, nawar-nawarin orang itu butuh waktu 3 sampai 5 jam. Akhirnya saya tanya akhirnya, ya udah 3 sampai 5 jam tak ambil yang paling besar 5 jamnya. Coba saya hitungkan ya. 1 bulan ada 4 minggu. Saya kalikan 5 jam. Ada 20 jam per bulannya kamu menjalankan bisnis HDI. Dalam 6 bulan, saya kalikan 20 jam tadi. Jadi kamu dalam 6 bulan, kamu tuh cuma ngerjain bisnis HDI itu cuma 120 jam. Terus saya bagi 8 jam kerja, karena kamu membandingkan kerjaan ini dengan kerjaan kantor. Kan ya, kamu kerja kantor 8 jam kan. Jadi saya anggap 8 jam ya untuk kerjaanmu. Kamu tuh sebenarnya cuma kerja 15 hari loh di bisnis HDI selama 6 bulan. Terus kamu mau minta gaji berapa? 15 hari kamu dapat 5 juta itu besar loh sih ya. Daripada kamu kerja di ikut orang dapat UMR. Kayak gitu. Akhirnya teman saya tersadar, oh iya ya bener juga ya perumpamaan kamu gitu ya. Kalau mau dapat gaji besar ya udah luangkan waktu lebih banyak untuk menjalankan bisnis di HDI ini. Kayak gitu. Ada juga teman saya yang bilang, aku pernah ikut MLM tapi aku gagal gitu kan. Nah, sebenarnya di bisnis apapun nggak ada yang namanya gagal, rekan-rekan. Tetapi adalah berhenti di awal. Saat dia melakukan ditolak gitu kan, saat dia down, dia langsung merasa aku nggak passion, aku nggak bisa jadi. Padahal perlu kita tahu juga bahwa kesuksesan itu adalah satu paket dengan kegagalan dan perjuangan atau proses. Kalau mau sukses ya kita harus mau namanya gagal gitu kan. Tidak ada orang satupun di dunia ini orang sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan, rekan-rekan. Jadi ini yang perlu kita ingat ya, kalau kita mau sukses di bisnis apapun, kita harus mau menerima namanya kegagalan. Tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar dan mau untuk lebih baik lagi mengevaluasinya. Kayak gitu. Nah, ini ada contoh-contoh orang yang berhasil di bisnis HDI. Ada Pak Chandra, Dr. Roy, Pak Leon, gitu kan. Ada juga para background dokter, profesional, gitu kan. Ada Pak Husea ya, pemilik kontraktor terkenal pendiri Hotel Four Seasons di Bali. Lalu juga ada ini para profesional, ada juga Pak Hernandez, ini sangat menginspirasi saya, backgroundnya hanya lulusan SD, itu pun belum tamat gitu ya, tapi dia juga bisa loh sukses di bisnis HDI ini. Ada background pengusaha, ini ada Pak Wendy ya, ini pemilik Bandar Jakarta, restoran Bandar Jakarta, dia juga bisa sukses di bisnis HDI. Ini juga ada background mahasiswa yang sangat banyak nih ya, rekan-rekan ini keren banget nih ya. Lalu juga ada para lulusan SMA dan ibu rumah tangga. Wah, ini background apapun bisa sukses di bisnis HDI ini rekan-rekan. Asal kita mau berusaha ya rekan-rekan. Jadi pokoknya kita ikutin sistem aja, kita mau belajar pasti bisa di bisnis HDI ini. Kayak gitu. Nah, oke. Lalu ada juga nih perumpamaan nih, kalau ada sekumpulan orang gagal dan berhasil, di tengah-tengahnya ada sistem. Yang salah siapa nih? Orangnya atau sistemnya gitu kan? Banyak orang yang bilang orangnya yang salah. Iya, benar banget orangnya, karena sistem sudah membuat orang itu berhasil dan gagal. Sama juga di dunia perkuliahan ya, saat ada orang yang drop out atau OD di luar sendiri, dengan orang yang lulus dan cum laude, tengah-tengahnya ada sistem, kurikulum gitu ya. Yang salah siapa? Ya yang salah adalah mahasiswanya sendiri gitu kan. Kenapa kok mau giat belajar gitu kan anggapannya. Jadi memang bisnis apapun, misalnya kita gagal atau mungkin kita berhasil, itu adalah dari kita sendiri rekan-rekan yang menentukan. Dan saat rekan-rekan join di Bisa DI, rekan-rekan akan menemukan 3 tipe orang. Yang pertama adalah orang yang menolak tanpa alasan. Waktu dijelasin, bahkan belum dijelasin, itu sudah bilang, no, aku nggak mau. Aku nggak mau bisnis kayak gini, titik, jangan tawarin aku lagi. Jadi orang pertama adalah orang yang menolak tanpa alasan. Lalu juga ada orang tipe kedua, yaitu orang yang menunggu bukti. Dia bilang, kalau kamu sampai sukses di HDI, aku baru mau untuk join. Jadi orang kedua ini adalah orang yang mau menunggu bukti dulu gitu kan. Dan ini adalah gambaran saya dulu ya rekan-rekan, jangan sampai seperti saya. Saya lebih menyarankan ya nih untuk menjadi orang ketiga. Orang ketiga ini apa sih ya? Orang ketiga adalah orang yang mau untuk men-sharingkan bisnis HDI ini dan mau bekerja sama dengan kita. Dan saya yakin rekan-rekan di sini adalah orang tipe ketiga ya, yang mau men-sharingkan bisnis HDI ini dan mau sukses bersama-sama di bisnis HDI.